Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita hari ini saya minta tolong sama ibu pada kesempatan ini untuk menjadi observer. Karena di sini kita akan melakukan sesi kucing bersama ibu Lia sebagai coachnya dan saya sebagai coachnya. Minta tolong ibu menjadi observer untuk mengamati proses kucing ini. Nanti mohon masukannya, sarannya atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Bagaimana bisa, Bu? Bisa. Kemudian persiapannya sudah disiapkan, Pak? Untuk persiapannya, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu saya susun dengan menggunakan alur tirta. Itu yang sudah saya siapkan. Baik, saya berharap Bapak bisa melaksanakan alur tirta itu dengan baik ya, Pak, sehingga nanti Bu Lia sebagai coachnya itu dapat menyelesaikan masalahnya. Bagaimana, Bu? Siap? Insyaallah siap, Ya. Pak. Hari ini bagaimana perasaannya, Bu Lia? Ya perasaannya ya senang, ada kadang ya jengkel ya, Pak. Namanya kita berhadapan dengan anak itu, aduh ya luar biasa. Luar biasa ya. Kira-kira hari ini apa yang membuat Ibu luar biasa berhadapan sama anak-anak itu? Iya, jadi saya itu ada satu anak ya, Pak. Satu anak ya. Kenapa? Cewek, Cewek, iya. Namanya si Okta. Dia ini anaknya terlalu lebay, Pak. Lebay. Itu lebaynya gimana? Bisa dipaparkan sedikit? Iya. Jadi lebaynya tuh apa ya? Mau minta perhatian lebih gitu, Pak. Jadi misalnya contoh simpelnya seperti tadi nih, suruh nulis, sudah saya bagikan buku cetak satu-satu. Iya. Kemudian dia itu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba nangis. Nah, saya cuma perhatiin aja nih, kenapa sih ini anak nangis gitu kan. Kemudian setelah saya dekati, ternyata anak itu menangis karena bukunya diminta sama teman satunya. Terus dia bilang kalau dia tidak bisa menulis karena bukunya diminta. Setelah bukunya dikasih ke temennya, dia tidak langsung menulis, malah bukunya taruh di laci. Saya tanya lagi, ya temannya langsung laporan, Bu, bukunya itu bukan buat nulis, malah ditaruh di laci, kata dia kayak gitu. Kemudian saya nanya lagi ke si Oktanya, kenapa kamu nggak mau nulis? Kata dia, nggak ada pulpen, gitu, Pak. Padahal ada pulpennya itu? Nggak ada memang. Jadi kata dia memang nggak punya pulpen. Nah, terus saya tanya, apa nggak ada pulpen? Ya karena memang nggak punya pulpen, kata dia seperti itu. Itu sudah pernah Ibu gali belum penyebab siapa namanya itu? Okta. Si Okta itu seperti itu. Iya. Terlalu minta perhatian itu. Sudah pernah Ibu saya gali itu belum? pernah apa ya, Pak? Pernah secara nggak langsung orang tuanya pernah datang gitu nganterin anaknya. Saya nanya, kenapa sih Okta ini kok anaknya kalau di sekolahan sering banget kayak minta perhatian lebih, apakah di rumah itu dia kurang perhatian atau gimana? Kata orang tuanya, enggak Bu, memang anaknya seperti itu sih, Pak. Cuman seperti itu jawaban orang tuanya. Kalau di sekolah, di dalam kelas nih ya, entah di dalam kelas atau di luar kelas di sekolah, apa saja sih, atau Ibu sudah melakukan apa saja untuk si anak ini? Jadi saya itu melakukan pendekatan personal sih ya, Pak, untuk pendekatan adik saya. Jadi selama 1 minggu saya dekatin anak ini, kenapa sih kok anak ini selalu mencari perhatian lebih gitu. Dengan saya pendekatan selama 1 minggu itu ternyata si anak ini memang di rumahnya kurang perhatian dari orang tuanya, karena orang tuanya mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya ya, Pak. Jadi si anak ini merasa bahwa dirinya tuh, saya tuh butuh perhatian seperti itu, Pak. Jadi dengan cara dia di sekolah melakukan hal-hal yang sedikit sebentar-bentar laporan, sebentar-bentar minta ini apakah udah masuk, apakah ini harus ditulis, padahal sudah kita jelaskan agar dapat perhatian ya. Mungkin itu memang dia hanya mencari perhatian kita saja. Nah tadi kan udah ada pendekatan personal kata Ibu selama 1 minggu.
ketika pendekatan personal itu sudah ibu jalankan selama 1 minggu itu, coba ibu paparkan sedikit yang sudah ibu laksanakan pendekatan personalnya itu seperti apa? Ya. Terus bagaimana dampak terhadap anak? Ya, pendekatannya sih ya saya ini sih lebih ke anak si Okta ini tadi. Tadinya kan duduknya di belakang, jadi sekarang saya lebih dekatkan ke tempat duduk saya. Kemudian setiap dia minta penjelasan, saya akan selalu menjelaskan, tapi dengan tidak terus-terusan. Saya bilang ke si Okta, tidak apa-apa tiap hari nanya, tapi di pertanyaan yang memang kamu tidak mengerti dan kurang paham. Kalau nanti sudah di jam pelajaran di luar jam pelajaran, jika tidak ada yang perlu ditanyakan, lebih baik yang ditanyakan. Seperti itu sih Pak. Terus dampaknya selama 1 minggu itu, ya alhamdulillah anaknya itu kesininya ada perubahan sedikit lah. Jadi nggak mudah cepet laporan. Tadinya kan baru kita masuk istirahat nih Pak, kita baru masuk kantor udah ngikutin dari kita di belakang. Bu, saya mau ini. Bu, saya mau itu gitu Pak. Jadi kalau sekarang sudah ngikut terus gitu ya. Jadi sekarang kita mau pergi ke perpus gitu. Tahu-tahu nanti udah di depan pintu. Bu, boleh nggak saya minta ini? Kayak gitu Pak. Bu, boleh nggak saya pinjam buku? Padahal di perpus itu kan memang untuk anak-anak baca, jadi silahkan kan. Berarti dari 1 minggu yang ibu melakukan pendekatan personal ada perubahan ya? Iya. Nah tapi sekarang kamu kamu lagi tuh ya? Nah, lebaynya masih lebaynya dia? tadi ini kambuh lagi. Kambuh lagi. Nah kira-kira sih Bu, untuk mengatasi ibaratnya ini berulang ya, berarti ibu sudah pernah melakukan itu tapi hanya 1 minggu ya. Mengatasi permasalahan si Okta ini apa sih yang bisa kita rencanakan, bisa kita lakukan untuk merubah dia ini? Rencananya sih saya itu pengen ini sih Pak, berkoordinasi dulu mungkin ya sama orang tuanya, sama guru-guru, sama kepala sekolah untuk mencari solusi bagaimana sih si Okta ini agar perilaku lebaynya ini bisa teratasi gitu, bisa apa ya, bisa berkurang lah, nggak dari sebelumnya. Nah, mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman untuk memanggil orang tuanya dan si Okta. Nah, nanti kita akan berkoordinasi bersama mencari solusinya, bagaimana caranya agar si anak ini tidak terlalu lebay. Perubahan lah ya. Ya, supaya biar berubah gitu. Ya, selain sama orang tua, tadi kan ada ibu menyebutkan pendekatan personal, tapi itu cuma dilaksanakan selama 1 minggu. Menurut ibu, kalau pendekatan personal itu dilakukan dengan waktu, dengan kapasitas yang lebih banyak, kira-kira ada perubahan nggak? Oh pasti Pak, itu pasti akan ada perubahan karena si anak mungkin terus akan merasa bahwa dirinya ada yang memperhatikan. Nah, berarti selain sama koordinasi sama orang tua, apalagi yang bisa kita lakukan selain itu? Ya mungkin saya akan membuat si anak ini melanjutkan pendekatan saya yang 1 minggu kemarin itu akan saya lanjutkan sampai ke depan biar sampai anak ini bisa berubah gitu Pak. Soalnya kalau anak ini dibiarkan dengan sifat dia yang lebay, takut kalau nantinya dia itu akan sering dimusuhi temannya. Iya. Berarti nanti di rencana ibu pendekatan personal akan dilakukan lebih intens lagi ya, lebih sering lagi ya. Jadi nggak 1 minggu. Iya, nggak cuma 1 minggu. Jadi sampai benar-benar si anak ini ada perubahan. Iya. Untuk melaksanakan 2 rencana ibu tadi, kapan sih bisa kita mulai laksanakan? Ya. Kalau bisa nih Pak, besok pun saya sudah akan melaksanakan ya? Karena ya saya juga merasa kasihan kalau misalnya si anak ini tidak cepat berubah karena temannya akan mengucilkan jadinya. Iya, kasihan sama si anak ya. Iya. Untuk melaksanakan itu tadi, rencana 2 tadi, pendekatan personal sama dengan kolaborasi bersama orang tua, ada kemungkinan menurut ibu apa sih hambatan yang akan menghalangi rencana tersebut? Hambatannya itu yang pertama pasti dari orang tua. Dari orang tua ya. Kalau orang tuanya tidak mendukung, maka saya juga akan sulit untuk melaksanakan pendekatan personalnya. Karena dukungan dari orang tua itu adalah
yang pertama itu yang paling penting. Jadi yang hambatannya itu. Tadi kan Bu ada hambatan nih, orang tuanya sulit diajak berkolaborasi. Ada cara nggak untuk mengatasi masalah ini? Ya mungkin saya akan ini ya Pak, akan mencari saudara dekatnya yang benar memang bisa membantu saya untuk berkomunikasi dengan orang tuanya si Okta, agar bagaimana cara mengatasi si Okta ini bisa berubah di rumah ataupun di sekolah biar tidak terlalu berbahaya. Nah, mungkin saya bisa minta itu Pak, minta saudara dekatnya. Iya, biar ada perhatian lebih ya. Biar ada perhatian lebih. Seberapa besar sih komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana ini? Komitmen saya ini yang pasti 80% lah pasti. 100% 100% lah Pak. 100% ya? Harus pokoknya saya yakin untuk memberikan pelayanan terbaik ya. Pokoknya saya yakin bahwa anak ini bisa berubah menjadi anak yang lebih baik dan tidak lebay. Tidak lebay. Terakhir Bu. Belum terakhir sih. Ini siapa yang akan terlibat ya, yang akan terlibat di semua rencana yang sudah kita diskusikan? Ya. Yang pertama pasti orang tua dari si Okta, kemudian saya akan minta bantuan dari kepala sekolah dan salah satu atau mungkin rekan atau teman sejawat yang juga mungkin pernah mengalami punya murid seperti itu. Iya. Dan mungkin saudara dekatnya juga itu Pak. Ya. Banyak yang terlibat ya, Iya. berarti harus banyak-banyak komunikasi. Bu Lia, tadi kita sudah diskusi panjang ya, masalahnya murid Ibu yang lebay ternyata sudah berhasil kita identifikasi karena kurangnya perhatian oleh orang tua di rumah. Kemudian kita sudah juga, Ibu Lia juga sudah secara perlahan sudah menyusun ada 2 rencana ya. Iya. Ada kolaborasi bersama orang tua dan ada pendekatan personal yang berkelanjutan karena sebelumnya sudah dilakukan. Ya. Nah, bagaimana perasaannya hari ini Bu? Setelah saya melaksanakan coaching ini Pak, Ya. jadinya senang sih, lega. Iya, Jadi saya punya punya solusi ternyata dari permasalahan saya sendiri. Tadinya ketika di kelas saya merasa pusing, gimana caranya gitu ternyata setelah saya melaksanakan coaching ini saya merasa senang dan lega, ternyata saya punya solusinya. Ya, alhamdulillah Bu, kami juga merasa senang ya karena Ibu Lia sudah menemukan solusi, menemukan rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang si Okta tadi. Iya. Kami doakan, kami berharap ini ya, kami sama Bu, kita berharap semoga rencananya bisa terlaksana dengan baik, tahapannya juga berjalan dengan baik, nanti akhirnya sesuai dengan harapan kita. Iya. Ada perubahan di pribadi si Okta. Iya Pak, pasti. Amin. Ya mungkin itu saja Bu, Ya. kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak, saya juga terima Ya. kasih. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Bu Pita, demikianlah dari diskusi kegiatan coaching kami bersama Bu Lia. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Pita sebagai observer. Baik, terima kasih. Dari hasil pengamatan saya pengamatan saya terhadap Pak Gufran sebagai coach dan Ibu Lia sebagai coachingnya, alur tirta yang direncanakan oleh Pak Gufran itu sudah berjalan sangat baik. Pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot, kemudian lengkap. Jadi alur tirtanya ini semuanya sudah terlaksana sehingga Bu Lia ini dapat menemukan atau menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan semoga saya berharap juga untuk Bu Lia, semoga Bu Lia dapat menyelesaikan masalahnya dan dapat melaksanakan rencana tadi dengan baik ya Bu, dan si Okta ini dapat berubah sesuai yang Ibu harapkan. Ya, amin. Itu aja Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Pita. Alhamdulillah kegiatan coaching hari ini selesai. Terima kasih kepada Bu Lia, terima kasih kepada Bu Pita. Akhir kata kita tutup saja diskusi pada pagi hari ini dengan lafaz alhamdulillah.
Alhamdulillah. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.